Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan tema ubah pola hubungan yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Sekali lagi tema atau topik perbincangan kita adalah ubah pola hubungan yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Dan untuk perbincangan ini seperti biasa saya sudah mengundang ada dua narasumber yang tentunya kapabel dengan bincang-bincang kita. Dan seperti biasa sebelum saya mengajak kedua narasumber ini untuk berbincang-bincang, saya akan berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Yang pertama ke Ibu Jane, kemudian Bapak Alfian. Silakan. Halo, selamat sore Tribuners. Kita ketemu lagi, saya Jane Christine Maengkom. Sebagaimana profesi saya sehari-hari itu sebagai advokat dan juga sebagai aktivis perempuan di Gerakan Perempuan Sulawesi Utara. Ya. Saya beri ke Pak Alfian, silakan. Ya. Halo Tribuners, saya Alfian Ratu, praktisi hukum. Dan Tribunar, saya berikanlah perkenalan singkat ya dari kedua narasumber. Dan tentu saya akan untuk menyingkat waktu, saya akan langsung mengajak kedua narasumber ini untuk bincang-bincang terkait dengan tema yang sudah saya utarakan tadi. Saya ke Ibu Jane ya. Bu Jane, ini sebenarnya klasik ya, ubah pola hubungan yang timpang antara perempuan dan laki-laki. Karena banyak yang bilang sejak dunia ini dijadikan memang sudah terpatron begitu ya bahwa ini. Dan ini boleh dikata suatu hal yang di saat ini yang kita nampakkan akan diadakan penyetaraan ya, kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Dan ini isu ini tentu sangat menarik, sangat seksi. Bahkan ini makin seksi ketika ada undang-undang TPKS ya yang baru disahkan kemarin ya. Nah, Bu Jane, kira-kira bagaimana Bu Jane melihat akan dengan adanya undang-undang ini, undang-undang TPKS ini, kemudian dengan sesuai tema kita bahwa ada perilaku perempuan dan laki-laki. Apakah kesetaraan gender ini sudah sesuai dengan harapan atau di sana sini masih ada persoalan yang perlu kita sosialisasikan lagi ya. Persoalan artinya ketimpangan-ketimpangan ini perlahan-lahan kita sosialisasikan ke baik laki-laki perempuan sehingga kesetaraan gender itu tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ya sebenarnya kalau kita bicara soal kesetaraan gender, kesetaraan laki-laki dan perempuan, itu perjuangannya memang sudah lama. Ya. Sudah lama sekali. Mulai dari ada di Indonesia sendiri ada ratifikasi dari CEDAW, kemudian ada undang-undang, sampai akhirnya ada undang-undang perlindungan terhadap perempuan, dan ada terakhir itu tentang kekerasan seksual. Itu, nah kenapa itu undang-undang itu sampai saat ini itu masih terus diperbaharui karena memang ketimpangan antara laki-laki dan perempuan itu memang masih kentara sekali hingga saat ini. Itu artinya laki-laki merasa bahwa kita berkuasa jauh lebih kuat dan itu karena ada pola pikir yang itu sebenarnya dari budaya dari masyarakat itu sendiri yang masih menganggap bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan, sehingga terjadilah karena dia menganggap perempuan itu lemah, subordinat, jadi sehingga karena dia merasa lebih kuat, terjadilah ketimpangan-ketimpangan itu yang berimbas pada persoalan-persoalan hukum seperti misalnya pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak, KDRT. Itu karena ada ketimpangan pola hubungan relasi antara perempuan dan laki-laki ini. Memang banyak juga laki-laki yang ada kesetaraan, tapi dibandingkan dengan itu kasus-kasus kekerasan yang terjadi itu kan jadi satu tolak ukur indikasi bahwa memang ketimpangan itu antara laki-laki dan perempuan itu masih ada sampai saat ini. Sekalipun tapi ada yang bilang Bu Jane ini adalah kultur yang sejak dunia dijadikan, so memang ini apa benar begitu atau? Sebenarnya itu kan pemikiran, kalau kita mau merujukkan, kita di sini ada kalau kultur, bagaimana dengan
perlindungan hak asasi terhadap perempuan. Nah, kita kan di Indonesia sendiri tentang perlindungan hak asasi perempuan itu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Itu sudah dilindungi. Ada juga Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT. Itu ada juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang melindungi setiap hak-hak pemenuhan hak-hak perempuan, dan ada juga undang-undang yang lain yang juga mengatur bagaimana ini karena kultur yang sudah membentuk bahwa laki-laki lebih kuat daripada perempuan, sehingga undang-undang ini ada untuk melindungi hak-hak asasi dari perempuan itu sendiri. Saya ke Bung Alfian. Bung Alfian, ini tadi sudah dijelaskan oleh Bu Jane ya, terkait bahwa masih ada ketimpangan lah antara gender, antara perempuan dan laki-laki. Tapi kita juga tahu bersama bahwa tadi sudah disebutkan bahwa ada beberapa undang-undang atau aturan yang sudah mendukung terjadinya, sudah mendukung, bahkan bukan hanya mendukung ya, tapi juga mendorong sehingga terjadinya kesetaraan gender. Kalau Bung Alfian sendiri selaku praktisi hukum, melihat gimana? Apakah hukum kita sudah memang mendorong ke situ atau gimana? Nah, kalau saya melihat dari 3 aspek. Yang pertama, ada yang namanya substansi hukum. Substansi hukum itu apa? Itu seperangkat aturan-aturan yang telah disediakan oleh suatu negara di dalam mendukung seperti ini, gender misalnya. Kemudian kedua, ada lapisan juga namanya struktur hukum. Struktur hukum ini itu terdiri dari perangkat-perangkat yang melaksanakan substansi hukum itu, aturan-aturan. Dan yang paling menentukan juga yang ketiga ini, yaitu kultur hukum. Jadi apa budaya sebenarnya yang ada di dalam suatu masyarakat tertentu. Jadi mungkin pemahaman ini yang perlu sama-sama kita mengerti, karena masing-masing pihak ini, masing-masing bagian ini memiliki korelasi. Salah satu, kita punya undang-undang yang baik, tetapi juga dilaksanakan oleh aparat atau penegak yang tidak baik misalnya, ya pasti tentunya hasilnya tidak baik. Tetapi sebaliknya juga, meskipun kita belum cukup memadai memiliki undang-undang, tetapi ada komitmen-komitmen dari seluruh stakeholder termasuk para aparat untuk memang menegakkan ini, ya saya pikir ini hasilnya juga sangat maksimal. Tetapi ya itu tadi, bagaimana masyarakat dengan budaya hukum ini dapat melihat, mencermati agar nanti di dalam kehidupan sehari-hari ya tidak ada lagi seperti misalnya pelecehan seksual. Ya, contohnya yang baru-baru viral. Ada, bayangkan dalam suatu taksi online kan, seseorang melakukan seperti itu misalnya. Karena memang ya itu tadi, kultur budaya juga ini harus kita jaga misalnya. Jangan sampai ya terjadi hal-hal yang demikian, kan itu tidak baik juga, mencoreng budaya juga, kearifan lokal lah bagi kita. Mungkin itu pemahaman itu. Saya kira menarik, Bung Alfian tadi sudah menyentil bahwa mungkin Tribuners juga tahu bahwa kemarin kalau lagi lihat-lihat media sosial, kemarin ada yang viral ya di salah satu jasa online oknum. Jadi ada satu oknum yang sebagai driver yang harusnya bertanggung jawab terhadap penumpang, tapi malah melakukan satu tindakan pelecehannya. Pelecehan. Ini tentu dengan dibincang-bincang kita. Ini Bung Alfian, apakah karena relasi kuasa yang diutarakan tadi ya, bahwa saya sebagai laki-laki kita merasa lebih kuat atau lebih berkuasa lah atau apalah ya, untuk sehingga melakukan hal yang tidak diinginkan oleh perempuan, itu kan yang terjadi. Apakah soal itu atau ini perilaku menyimpang dari oknum laki-laki atau hal apa dilihat dari ini? Saya mungkin bukan dalam perspektif itu, tetapi paling tidak
ketika itu pun diviralkan, kejadian itu diviralkan, berarti saya melihat ini ada seperti suatu tindakan yang tidak diharapkan, mungkin sehingga menyebabkan seseorang itu merasa tidak nyaman, risih, merasa terganggu, serta dilakukan ya seperti tadi dengan cara memaksakan sesuatu, baik itu secara verbal maupun tindakan. Itu mungkin posisi yang boleh dilihat. Nah, kalau memang hal yang demikian ya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa ini juga budaya ini juga kita perlu. Bukan hanya bagaimana kita melihat ini ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, tetapi bagaimana kesetaraan ini kita ubah ini menjadi suatu perilaku yang berbudaya. Artinya kalau ada berbudaya ya kita punya pemikiran, kita punya bicara, sikap ini ya mencerminkan lebih luas, lebih lebih baik lah. Artinya ya tidak seperti yang kemarin itu di dalam viral. Ya mungkin saya melihat seperti itu sih. Artinya melihat siapa saja ya, kalau dia sebagai driver sebenarnya dia harus bertanggung jawab dengan penumpang, betul. Dia harus karena jasa, dia harusnya kan bersikap sopan, ya, itulah. Jadi lebih ke sana sebenarnya. Iya, lebih ke soal budaya dan etika lah. Begitu. Atau gimana Bu Jane melihat ini? Ini kan contoh-contoh kasus. Contoh gimana? Kalau saya sih melihat bahwa dia melihat bahwa ini perempuan yang naik itu adalah perempuan. Nah di situ ini perempuan kan harusnya dia menghormati sebagai di luar dari dia sebagai harus bersikap bahwa kita ini harus sopan sebagai driver online, jasa, iya. Tetapi dia karena dia melihat bahwa ini adalah perempuan dan kesempatan dia untuk melakukan, apalagi perempuan ini mungkin mudah dan kelihatan lemah dan apalagi sendiri. Jadi ini kan ada kesempatan dia untuk melakukan pelecehan terhadap perempuan. Nah, kalau dia tidak berpikir bahwa dia memikirkan bahwa ini perempuan yang harus dilindungi, dia tidak akan melakukan hal yang melecehkan seperti itu. Di Undang-Undang TPKS ini dia ada? Memang jelas-jelas itu ada karena ini pelecehan terhadap perempuan, pelecehan masuk di dalam kita belum terlalu mendalami pasalnya, tetapi itu memang masuk di dalam Undang-Undang TPKS. TPKS ya. Ini Undang-Undang TPKS sudah ada ya, dan mungkin tinggal pasti biasanya ada mungkin aturan turunannya ya. Ada aturan turunan, tapi mau dilihat oleh bahwa Undang-Undang TPKS ini sudah ada, tentu kita melihat bahwa pemerintah juga mempunyai polisi ya yang baik untuk terkait dengan aspirasi dari sebagian besar perempuan bahkan masyarakat Indonesia lah ya, masyarakat Indonesia. Bu Jane melihat kira-kira gimana? Apakah peradaban kita dengan makin aktifnya akan wadah-wadah perjuangan organisasi perempuan, gimana dengan perjuangan gender yang ada? Apakah memang sudah diharapkan ya, sudah seperti yang diharapkan, atau memang masih banyak? Nah, kalau dia masih banyak, kira-kira hal-hal apa yang harus dilakukan saat ini sehingga kesetaraan ini kan betul-betul jadi? Karena kalau terang lihat di Dewan sebenarnya, misalnya di Dewan, di DPR Nado, ketua DPR-nya perempuan, di Minahasa perempuan. Di Minahasa perempuan, di DPR Sulut pernah perempuan ya. Di daerah-daerah pemimpin kita kemarin ya, yang baru lalu perempuan didominasi oleh perempuan. Bahkan kemarin sebelum Pak Oli menjadi gubernur bersaing dengan 2 perempuan. Untung kalah dua-dua kalau menang kan ya. Artinya saya mau ini di sini bahwa sebenarnya kalau lihat sepintas sebenarnya sudah ada kesetaraan. Tapi kira-kira di mana lagi yang perlu terang ini? Itu kan di Dewan ada yang tuh 30%, kuota 30%. Keterwakilan. Nah, sebenarnya kalau kita mau bicara Sulut,
Sulut, ya dari dulu ada Walanda Maramis, ada tokoh-tokoh perempuan yang hebat-hebat, jadi belum merdeka kita sudah ada dokter sampai itu Maria atau apa yang dokter bahkan kalau tidak salah wali kota pertama Manado perempuan. Ya. Dokter pertama juga dokter perempuan. pertama itu perempuan di Indonesia. Justru itu gimana Bu Jane kalau terang melihat itu atau apa? Tapi ini kan kita melihat secara global. Di Indonesia sendiri itu kesetaraan perempuan itu belum ada, masih sangat belum memadai sehingga kata orang di Jawa sana di Jawa, di Sulut sini tidak. Tetapi kita kan melihat itu secara keseluruhan, bukan cuma melihat di Sulawesi Utara sendiri. Tetapi walaupun di Sulawesi Utara ini katakanlah kita sudah karena budaya orang Minahasa itu kan tidak juga melihat perempuan itu juga ketimpangannya jauh dengan laki-laki, tetapi sekalipun banyak sekali perempuan yang sudah berkiprah di ini, tetapi persoalan-persoalan menyelesaikan soal-soal seperti yang Pak Alfian katakan tadi tentang kultur, tentang substansi dan itu pola pikirnya itu belum terbentuk sesuai yang diharapkan. Sehingga perjuangan-perjuangan aktivis perempuan itu sampai sekarang itu masih tetap relevan untuk dilaksanakan. Dan kalau seperti Bung Aswin sampaikan tadi, apa kira-kira yang kita bisa lakukan ke depan? Ya tentu kita lebih banyak melakukan sosialisasi, lebih banyak melakukan pendidikan praktis untuk bagaimana kita lebih mensosialisasikan tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini di masyarakat, sampai bukan cuma di ini tetapi juga sampai ke pelosok-pelosok. Makanya kalau di sini banyak kan organisasi-organisasi seperti Suara Perempuan, ada juga TELU, ada juga yang tergabung di dalam Gerakan Perempuan Sulut. Itu mereka banyak sekali melakukan pendampingan sampai kepada pelosok desa untuk bagaimana ada kesetaraan terhadap laki-laki dan perempuan. Saya ke Bung Alfian. Bung Alfian, ini kan Bung Alfian seperti yang saya katakan tadi, mengulang tadi ke Bu Jane. Kalau kita melihat sebenarnya dari misalnya tokoh-tokoh politik di Sulawesi Utara banyak sekali yang ketua-ketua partai banyak yang perlu. Tapi kira-kira apa lagi yang harus tadi sudah disentil sih Bu Jane, tapi dari perspektif Bung Alfian kira-kira gimana? Kalau kemampuan perempuan dalam politik atau dalam pengacara, dunia pengacara, penegak hukum lah, gimana melihat? Apakah sudah memang itu kembali ke masing-masing individu ya. SDM kemampuan mereka untuk memanage, memimpin atau bahkan dalam bekerja. Tetapi yang signifikan sini adalah apa sih sebenarnya pemahaman gender itu? Kesetaraan gender itu apa? Itu bagi saya kesetaraan gender itu sebagai suatu pandangan bahwa orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi, itu yang penting berdasarkan identitas gender. Jadi kalau saya pria misalnya, saya minta kesetaraan gender saya pria, begitu juga Ibu Jane ya. Artinya perlakuan yang sama sebenarnya. Sehingga mungkin harus yang dilakukan oleh perempuan saat ini ya jangan ada kata diskriminasi justru dalam undang-undang pemilu. Apa itu? Memprioritaskan kuota 30% keterwakilan perempuan. Jadi justru itu yang diperjuangkan untuk dihilangkan. Kenapa? Kalau memang benar memang kesetaraan ini diperjuangkan ya harusnya tidak ada kata baku begitu di dalam undang-undang. Artinya apa berarti? Berarti bagi bangsa ini perempuan ini masih diberikan kemudahan. Masih diberikan lady first lah, perempuan duluan. Jadi karena apa? Karena mungkin budaya ketimuran kita secara filosofi. Tetapi kalau mau konsen terhadap kesetaraan gender ya jangan ada lagi kata keterwakilan perempuan seperti itu. Dibuat bersama dong. Itu yang mungkin membedakan. Tetapi itulah
itulah yang apa namanya konsep-konsep sosiologis mungkin ini yang ada di dalam kehidupan apa ya negara ini. Sudah dua pengacara yang model berpikirnya yang kemarin Ibu siapa Manopo. Yang notaris. Ya, Atau gimana Bu Jane melihatnya? Kalau saya sih sebenarnya begini ya. 30% keterwakilan bukan itu pengasihan kepada perempuan, bukan. Tetapi dengan ada 30% saja itu perempuan untuk ini masih susah, apalagi itu dihilangkan. Sehingga 30% perempuan di parlemen itu menurut saya itu memang perlu wajib. Diakomodir di artinya dalam. bahwa di Indonesia memang belum sama walaupun dengan contoh-contoh yang belum sama dalam kualitas mungkin. Iya. Sehingga itu memang perlu didorong. Gitu. Jadi maaf Pak Alfian, kita nggak sependapat soal itu. Ya itulah tadi karena kalau bicara memang kesetaraan gender, filosofinya kan kesetaraan gender adalah pandangan bersama. Bagaimana fairness-nya, bagaimana kesetaraannya, bagaimana semuanya sama kan? Perempuan laki-laki sama. Artinya harusnya lebih ke kalau pemerintah mau dorong dibuat pendidikannya memang lebih lebih sama lah seperti itu. Jadi ya jangan diakomodir dalam suatu produk undang-undang. Justru itu bagi saya mempersempit ruang perjuangan dari teman-teman LSM wanita ini. Itu yang jadi soal. Tapi itu perspektif saya. Tetapi bukan dalam konteks sekarang ini ya itu bukan tadi. untuk menghalangi itu kan. Ini kan hanya kan undang-undang udah ada, nggak akan perbincangan kita ini tidak mungkin untuk mengubah undang-undang, mengubah ini memberikan perspektif ke masyarakat. Itulah tadi penekanan yang harusnya sekarang yang harus dimiliki oleh bangsa ini adalah masalah kultur. Jadi budaya ini untuk melihat yang itu yang tantangan titik berat sekali ada di situ. Mengapa terjadi karena dengan budaya ini ya orang boleh berpikir macam-macam. Mungkin demikian. Ya, ini menarik ya, Bung Alfian mengatakan ini sebenarnya soal kultur. Kan kita sejak lahir, ini bahwa kalau laki-laki lahir kemarin kesebeking celana, perempuan pakai rok. Kalau laki-laki pakai kemeja, pakai ini, kalau perempuan pakai blus. Baru lebih ekstrim, kalau laki-laki saya bermain tembak-tembak mobil, kalau perempuan dong kasih bunga. Itu kan kultur. Itu kultur yang mengharuskan bahwa ini perempuan dilatih memang harus feminim, harus feminin. Saya kira saya nangkap lebih ke situ sebenarnya ya, lebih ke soal kultur. Jadi bukan bagaimana mau mendorong sesuatu, contoh ya tadi yang itu 30%. Padahal sebenarnya substansinya bukan di situ sebenarnya. Substansinya adalah bagaimana meningkatkan kualitas berpikir, memberikan kesempatan kepada perempuan yang setara untuk debat seperti begini. Debat seperti berpikir secara bebas. Pokoknya misalnya kalau di kelas dia yang pintar ya di ini loh tuh kasih. Kalau dia ini mungkin dan itu mungkin ke depan harus kan ini kuota 30% tidak harus terus-terus. Kalau dimanjakan terus dengan 30% berarti perjuangan gender ini tetapi kita pikir 30% itu adalah awal. Awal saya untuk sepakat untuk bagaimana perempuan mendorong perempuan untuk lebih, karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa sedangkan kita sudah diberikan kuota 30%, itu keterwakilan perempuan di parlemen itu masih sedikit, apalagi tidak diberikan kuota 30%. Tapi ada juga yang bilang kuantitas so banyak, tapi katanya kualitasnya itu karena dengkali so lebih banyak dari laki-laki, cuma banyak kata bawa diam. Ini dengar-dengar begitu atau gimana? Ya itu juga jadi satu tantangan juga bagi perempuan. Maka oleh sebab itu kita perlu banyak sosialisasi untuk pendidikan politik terhadap perempuan. Jadi ketika dicalonkan biasanya untuk ini juga jadi pembelajaran buat partai-partai. Ketika merekrut calon-calon untuk memenuhi kuota 30%, kadang-kadang asal comot. Harus tes betul-betul, jangan cuma karena ada memang kecenderungan
political party begitu. Jadi hanya yang penting ya sudah memenuhi 30% saja Apalagi untuk dia diajukan. dia- Akhirnya dia 30% ini hanya jadi syarat formil Iya. pengajuan Dia harus misalnya iya. Iya. caleg atau apa atau Kan dia harus batal kalau dia nggak capai 30%. Dia batal, tuh, iya, dia harus dia batal. batal. Jadi dia comot aja siapa mau jadi Siapa atau saja apa, mau dia nggak jadi, pusing. gitu. Yang penting apalagi kalau partai baru, pragmatis dulu dia. Yang penting lolos. Yang penting ini ya. Ini yang dijaga kan, Bu? Iya, akhirnya kualitas yang perempuan yang masuk ke ini ketika cuma asal comot dan memenuhi 30% itu yang akhirnya kualitasnya ketika terpilih itu akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya cuma diam saja. Tidak berbuat untuk perempuan justru sendiri. Betul. Ketika dia ada di dalam duduk sebagai anggota parlemen. tapi juga sebaliknya ketika dia berkualitas, wah itu sangat terpakai. Sangat Seperti terpakai. contoh Menteri Keuangan kita Sri Mulyani. Iya. Bukan cuma Indonesia, Bank Dunia juga pakai otaknya. Itu karena kualitas. Kualitasnya itu Kualitas. seperti itu. Dan jadi ketika jadi banyak berjuang untuk mensosialisasikan itu. Ya, dan kan perjuangannya bukan cuma pada perempuan, tetapi juga kepada bapak-bapak, laki-laki juga kita turut serta untuk berjuang bersama-sama. Bagaimana untuk supaya ada kualitas dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ya, ini sebenarnya perspektifnya harus diperluas bahwa kesetaraan gender ini sebenarnya perjuangan bersama. Karena yang diharapkan adalah pria dan wanita yang berkualitas, yang sama-sama, yang seperti kita bahas tadi, sama-sama dalam peradaban yang sama, yang sama, sehingga katanya lebih enak ini kalau perempuan cuma di dapur. Tapi itu kan sebenarnya dulu kan. Sekarang kan ibu dan bapak kerja di rumah. Kebanyakan kerja sama-sama, wanita karir ya. Dan banyak hal sebenarnya sudah sama. Tinggal saya sepakat dengan Bung Alfian bahwa ini soal kualitas diri. Ini tadi sudah contohkan bahwa ada kita yang pintar, itu Sri Mulyani itu mau di apapun, jangankan di Indonesia, di level internasional dicari, dibutuhkan. Kalau melihat ini ya, kita masih ada waktu sedikit, Bu Jain, melihat ini. Saya ingin tanya, kira-kira apa dari perbincangan kita ini, kira-kira apa yang lebih spesifik yang dibutuhkan di perjuangan gender ini sebenarnya? Ya, yang lebih sebenarnya pendidikan politik, pendidikan untuk perempuan ya. Jadi kita jangan cuma juga mendorong supaya perempuan itu berkiprah di dunia luas itu, tetapi juga bagaimana ketika kita berkiprah kita juga harus dibekali dengan pendidikan-pendidikan yang pendidikan-pendidikan untuk menambah keterampilan bagi perempuan itu sendiri. Nah, dan itu juga bagaimana juga dari perempuan itu sendiri untuk mau. Nah, ini kan sekarang ini yang sulit bagi kita untuk adalah karena pemahaman bahwa kita ini cuma perempuan dan kita ini adalah nomor 2, laki-laki nomor 1, sehingga kadang-kadang biar kita jadi ibu rumah tangga, walaupun banyak sekali juga orang-orang yang berpendidikan tetapi dia merasa bahwa sebagai ibu rumah tangga lebih baik kita tinggal di rumah. Nah, itu perjuangan-perjuangan sosialisasi dan pemahaman-pemahaman itu yang harus terus dilakukan supaya ya bagaimana ketika kita punya keterampilan, kita punya kapasitas, mari kita itu juga berkiprah di dunia luar. Itu. Bung Alfian, terakhir, kira-kira itu ya, kira-kira apa yang harus dilakukan dalam perjuangan gender ini, empati terhadap perjuangan gender? Apa sebenarnya harus dilakukan? Karena kita sudah bilang tadi bahwa banyak yang contoh-contoh ini, tapi masih relevan tidak ini perjuangan gender? Kalau dia masih relevan, apa yang harusnya dilakukan oleh ini? Saya rasa ini perjuangan gender ini sudah sangat lama dan masih terus seperti itu. Jadi seperti itu. Ya mungkin merubah mungkin konsep perjuangan ke depan, bukan hanya sekedar pada masalah-masalah yang bersifat formil, tetapi hal-hal juga yang menyangkut substantif. Apa sih yang menyangkut substantif? Ya, bagaimana misalnya mencegah, bagaimana membuat itu sebagai suatu social engineering.
suatu alat kontrol sosial. Itu yang mungkin yang perlu. Mengapa? Karena kalau perjuangan ini hanya sekedar merubah paradigma berpikir, merubah peradaban atau apa, ya. jadi hanya semacam apa ya, Terkesan utopia ya, imajinatif lah, utopia ya. seperti begitu, seperti transendental lah, seperti agak susah, agak kan? jauh Terus kelihatan, agak jauh kelihatan. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kondisi saat ini. Jadi hal-hal yang menyangkut apa yang bisa dirubah sebagai suatu social engineering, suatu alat kontrol sosial lah kepada terhadap masyarakat. Ya berarti hal-hal yang menyangkut itu yang perlu. Artinya harus diukur apa yang belum dicapai dan apa yang sudah dicapai. Ya, seperti begitu. Dari situ seperti ya, lebih real ya. Lebih real, lebih nyata, real, dan lebih mungkin nyata. itu yang lebih ada di dalam masyarakat. Nilai-nilai value-nya. Jadi kan bukan hanya sekedar berpikir seperti tadi, tetapi ada afeksiologinya, ada nilainya yang bermanfaat juga bagi masyarakat terutama. Ya kalau hanya sekedar wacana ya semua masih boleh-boleh, tetapi apa yang apply-nya, ini kan kita butuh apply-nya, kan kita butuh terapannya apa yang dinilai. Kalau memang ada yang mengatakan bahwa iya masih ada, kita masih berjuang, iya, tetapi banyak kalau itu juga memang perlu ada alat ukur yang memang harus jelas, ada alat ukur. Kita udah ini ya. Iya, harus ada alat ukur yang menentukan nilainya Sehingga sejauh kita apa tahu cara kita mulai kerjanya. apa yang harus kita lakukan di posisi saat ini ya. Iya, itu. Seperti itu. Iya. Ya. Dan Tribuners tentu menarik ya perbincangan ini, dan saya kira kalau ajak bincang terus, tentu narasumber ini saya lihat memang kapabel sekali, sehingga dia akan terus banyak sekali tentu hal-hal yang bisa kita dapatkan bersama dari bincang-bincang ini. Tapi memang kita dibatasi juga oleh waktu ya di Tribun Bakudapa ini. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan ke narasumber masing-masing ada closing statement terkait dengan bincang-bincang kita ini, apa yang mungkin diharapkan oleh semua atau hal yang lain yang boleh menjadi kata kunci dari bincang-bincang kita ini. Yang pertama saya berikan kesempatan ke Ibu Jain, kemudian Bung Alfian. Ya, baik, terima kasih. Kalau saya perempuan, jangan jenuh-jenuh lagi untuk bagaimana kita mengaktualisasikan diri dan bagaimana kita harus kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang semakin kelihatan. Jadi mari kita jangan cuma berhenti sampai di sini perjuangan untuk kesetaraan, tetapi kita harus terus lakukan untuk kepentingan ke depan, perempuan ke depan. Ya. Bung Alfian silakan. Change your mind. Perubahan pola pikir dan budaya yang bisa menjadi salah satu social engineering, salah satu alat kontrol bagi perkembangan gender ke depan. Ya. Dan Tribuners, demikianlah bincang-bincang kita dengan topik ubah pola hubungan yang timpang perempuan dan laki-laki. Dan saya kira di perbincangan dengan dua narasumber ini sudah banyak yang kita perkaya dan kita mencoba mendekati ke hal-hal yang lebih realistis. Apa sih yang harus kita lakukan? Kita sudah berada di titik mana terkait dengan perjuangan gender ini, dan apa yang harus kita mulai lagi lakukan, dan target kita ke depan kira-kira apa. Dan tadi juga sudah ada pengalaman keseharian yang sudah diutarakan oleh kedua narasumber. Semoga apa yang kita perbincangkan ini tentunya boleh bermanfaat bagi para Tribuners. Dan tentunya saya Aswin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Ibu Jane Christine Maengkom, SHMH, yang merupakan advokat dan konsultan hukum. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Alfian Ratu, SHMH, yang juga merupakan pemerhati hukum ya, pengacara juga, pengacara senior saya tahu, yang tentu mendapatkan dengan perbincangan tadi kita mendapatkan perspektif baru, pembeda, yang mudah-mudahan ini memperkaya akan wawasan kita semua, dan ini semua tentu sangat baik untuk kita semua, terutama bagi Tribuners. Dan tentunya sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sudah setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.